Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Bersyukur dalam masa kesulitan dan ketidakpastian. Pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini ada pada Injil Matius 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-30. Bersyukur dalam kesulitan dan ketidakpastian. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika seolah-olah lingkungan kita situasinya sulit dan tidak pasti? Pasti semua kita mengalami problema, masalah, dan pergumulan yang berbeda-beda. Tanpa terkecuali siapapun pasti akan mengalami. Apalagi pada saat di tengah-tengah pandemik seperti ini. Bagaimana kita bisa bersyukur dan mengapa kita harus bersyukur? Kita akan belajar dari Tuhan Yesus pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca pada Injil Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Saya akan bacakan. Untuk judulnya perikop ini adalah Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, karena semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-25 dibuka dengan kata-kata pada waktu itu. Nah, arti pada waktu itu adalah menunjuk pada masa kesulitan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, kita bisa baca sendiri Bapak Ibu Saudara ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat-ayat sebelumnya tertulis Tuhan Yesus mengalami banyak penolakan-penolakan di kota yang dimana sebenarnya itu adalah basis pelayanan Tuhan Yesus atau pusat pelayanan Tuhan Yesus pada saat di dunia. Kota-kota itu adalah Betsaida, Korazim, dan Kapernaum. Padahal di sana Tuhan Yesus melakukan banyak sekali pelayanan dan melakukan banyak sekali mujizat. Tetapi Tuhan Yesus mengalami penolakan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus sampai membandingkan seperti ini, sampai berkata seperti ini. Nanti ya, Sodom dan Gomora hukumannya akan lebih ringan daripada kamu, Kapernaum. Pada waktu itu, berkatalah Yesus di ayat 25, pada waktu apa? Pada waktu segala sesuatu tidak pasti. Pada waktu semuanya sulit. Tapi perkataan Yesus tidak mengeluh. Tuhan Yesus tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, yang keluar dari mulutnya adalah ucapan syukur. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, ini loh, ini yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus. Yang keluar dari mulutnya hanyalah ucapan syukur, meskipun kita tahu keadaannya saat itu sulit dan tidak pasti. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa berterima kasih itu dan bersyukur adalah obat untuk ketidakpastian dan kesulitan di dalam hidup kita.
Ketika pikiran kita berbeban berat atau dalam pergumulan, di sekeliling kita seolah-olah penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Ketika itu terjadi, pikiran kita gak bisa maju. Setiap orang yang dalam pergumulan, entah itu hutang piutang, entah masalah rumah tangga, atau masalah jodoh, atau anaknya kenapa, istrinya kenapa, suaminya kenapa, atau masalah pekerjaan, bahkan kesehatan. Ketika kita tidak bisa berpikir ke depan, atau mungkin kita sampai berkata, aduh Tuhan, aku gak tahu harus berbuat apa lagi, aku gak tahu harus ngapain lagi Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah thanks Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih itu tidak perlu ditunda Bapak Ibu Saudara. Karena dalam diri kita selalu ada yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan 3 alasan kenapa kita bisa berterima kasih dan mengucap syukur setiap waktu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa berterima kasih. Kita bisa mengucap syukur. Nah, untuk alasan yang pertama adalah terima kasih kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hei, jangan lupa, kita ini calon penghuni surga bro. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Dari waktu ke waktu Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkannya. Dari waktu ke waktu, Tuhan akan mengingatkan kita, akan mengingatkan kepada umatnya bahwa tujuan akhir kita, final destinasi kita adalah surga. Kita adalah orang-orang yang akan ke surga kalau kita punya Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah gini, misalkan terjadi sesuatu yang terburuk pun dalam hidup kita. Misalkan kita kena kanker stadium akhir misalnya, atau kekasih kita meninggal, atau orang tua kita meninggal, atau mungkin istri, suami, anak kita meninggal, atau apakah itu, ataupun masalah yang seolah-olah kita rasa kita tidak akan pernah keluar dari masalah tersebut, ataupun seperti tali yang begitu rumit dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukan kita lari dari kenyataan, apalagi lari dari masalah, tapi penghiburan kita tidak terletak pada solusi masalah itu. Penghiburan kita tidak terletak pada jalan keluar itu, jalan keluar dari masalah-masalah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, penghiburan tertinggi kita tahu, kita akan ke surga suatu hari nanti. Seperti yang tertulis di Mazmur 23. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Thanks Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Namaku sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Rasul-rasul, murid-murid diutus sama Tuhan Yesus, mereka mengusir setan. Dan setan pun takluk, lepra pun pergi. Tapi Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, hei, kamu jangan bersuka cita karena hal-hal ini. Tetapi karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tadi yang pertama, alasan kita selalu bisa mengucap syukur dan berterima kasih, yaitu karena nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, untuk alasan yang kedua adalah kita bisa berterima kasih, kita bisa bersyukur atas apa yang masih kita punya saat ini. Nah, itu dia. Kita pasti punya minimal jiwa dalam raga kita. Nah, kalau kita masih bisa bernafas, coba Bapak Ibu Saudara cek nafasnya.
Masih ada nggak? Hehehe, masih ada ya. Kalau masih ada berarti kita patut dan wajib mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang menginginkan posisi kita saat ini loh. Orang-orang yang dirawat di rumah sakit misalkan, yang sedang kritis hidupnya di ICU, koma, gak sadarkan diri. Mereka semua menginginkan posisi kita saat ini. Kita yang sehat masih diberi tubuh jasmani yang sehat, yang kuat, masih diberikan pikiran yang sehat, panca indera yang masih berfungsi dengan baik, masih bisa beraktivitas. Kita harus wajib berkata, thanks Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih itu Bapak Ibu Saudara berlaku setiap waktu. Ini vouchernya nggak ada expired date-nya atau nggak ada tanggal kadaluarsanya. Kapanpun, dimanapun dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berterima kasih untuk apa yang masih kita punya saat ini, untuk keluarga yang masih kita punya, untuk pekerjaan yang masih kita punya, untuk kesehatan yang masih kita punya, karena Tuhan Yesus itu setia. Bahkan orang yang paling tidak berbakat pun masih diberi 1 talenta. Setiap orang yang hidup punya sesuatu untuk disyukuri kepada Tuhan setiap waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk alasan yang ketiga, kita berterima kasih dan bersyukur karena kita punya janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara bisa catat 3 hal ini, kita bisa selalu mengucapkan thank you. Jadi kalau kita bilang thanks atau terima kasih sama Tuhan Yesus setiap waktu, itu akan menjadikan kekuatan, dalam hidup kita, akan menambah sukacita. Sedangkan sukacita kita adalah kekuatan Allah. Hanya orang yang bergembira dalam Tuhan yang memperoleh apa yang dia inginkan. Hanya orang yang bisa bersyukur, hanya orang yang bisa berterima kasih, bisa bersukacita. Hanya hatinya itu ada bahagia dari Roh Kudus yang bisa menyongsong hari depan yang lebih baik, menyongsong masa depan yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini bisa kita catat. Jangan lupa, kita berterima kasih sama Tuhan setiap waktu itu bisa. Karena nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Yang kedua, karena apa yang masih kita punya saat ini. Dan yang ketiga, karena kita punya janji-janji Allah. Meskipun janji-janji Allah itu belum digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, setidaknya Bapak Ibu Saudara sudah pegang. Jika Bapak Ibu Saudara pegang janji Tuhan, janji Allah, berarti Bapak Ibu Saudara sudah pegang porskotnya, sudah pegang DP-nya dari Tuhan Yesus. Pasti nanti produknya diberi sama Tuhan. Tuhan gak pernah mengecewakan. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan gak pernah mengecewakan. Roma 5 berkata, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Jangan lupa bersyukur karena janji-janjinya masih banyak dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang akan digenapi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman yang singkat ini bisa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.